Baik, Ibu akan menyampaikan pada proses asuhan gizi terstandar di Puskesmas sebagai proses pembekalan pada PKL-PIGM khususnya bagi mahasiswa prodi gizi. Yang ingin Ibu tekankan adalah beberapa hal terkait dengan perencanaan program gizi yang ada di Puskesmas. Nah, nanti kalian akan berada di Puskesmas. Selain berada di di desa, kalian akan belajar juga bagaimana program gizi yang ada di Puskesmas, yang tentunya diawali dengan proses perencanaan. Pada pembelajaran saat ini, Ibu akan mempertegas kepada kalian, merefresh lagi bagaimana proses perencanaan program gizi yang ada di Puskesmas. Begitu juga nanti kalian akan melakukan proses asuhan gizi terstandar pada pasien yang ada di wilayah kerja Puskesmas terkait dengan beberapa masalah gizi mungkin yang akan kalian temui, baik pada ibu hamil, baik pada lansia, baik pada bayi balita, wanita usia subur, anak usia sekolah, remaja putri, dan sebagainya, yang dimana tentunya kalian akan menyusun asuhan gizinya berdasarkan proses asuhan gizi terstandar khusus untuk di masyarakat. Yang kedua nanti Ibu akan mempertegas lagi bagaimana menyusun diagnosis gizi yang tentunya ini sudah familiar pada saat kalian sudah menyelesaikan PKL gizi klinik sebelumnya di rumah sakit. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di rumah sakit, hanya kita akan sedikit mengedit ya ataupun memodifikasi kalimat yang ada di diagnosa gizi. Namun untuk proses terminologi ini tetap menggunakan yang sudah kalian pakai sebelumnya pada saat PKL gizi klinik. Nah, selanjutnya nanti di jam 10 lebih itu nanti akan masuk Pak Zenderi yang akan mempertegas lagi bagaimana terkait dengan intervensi program dari perencanaan program gizi yang ada di puskesmas tersebut. Nah, yang ingin Ibu refreshkan kepada kalian adalah bagaimana perencanaan program gizi yang ada di puskesmas, karena konteksnya ini adalah wilayah puskesmas. Ini harus terintegrasi. Jadi terintegrasi disusun secara terintegrasi artinya terakomodir, terkumpul dalam satu program kerja yang dimana harapannya adalah diawali dengan proses perencanaan program kesehatan lainnya yang ada di puskesmas. Jadi gizi ini nggak bisa berdiri sendiri. Program gizi ini akan berkaitan dengan beberapa program lainnya yang ada di puskesmas. Makanya disusunlah program perencanaan program gizi ini terintegrasi dengan perencanaan program kesehatan lainnya yang ada di puskesmas. Misalnya kemarin kalian menemukan ada masalah gizi pada bayi. Nah, pada masalah gizi pada bayi ini ada stunting misalnya. Nah, ini akan berkoordinasi, akan terintegrasi dengan perencanaan program lainnya yang ada di puskesmas, misalnya pemberian ASI eksklusif, atau juga program pemberian PMT, atau juga program pemberian imunisasi terkait dengan penyakit infeksi. Nah, ini semua program gizi bisa terintegrasi dengan program kesehatan lainnya. Jadi, pada saat kalian memikirkan membuat rencana program, tidak bisa ini atas dasar keahlian kalian saja, tapi tentunya akan melibatkan bidan, akan melibatkan perawat, akan melibatkan kepala puskesmas dan tenaga medis lainnya yang ada di puskesmas tersebut. Yang kedua, yang menjadi kata kunci adalah permasalahan gizi yang ada di wilayah kerja. Ibu berharap kepada kalian pada saat nanti turun lapangan ini bisa jeli, bisa kritis dalam membaca data. Apa sih permasalahan gizi yang ada di wilayah kerja tersebut? Berkaitan dengan remaja putrikah, berkaitan dengan ibu hamilkah, lansiakah, dan sebagainya. Yang dimana permasalahan gizi ini diharapkan berdasarkan pada wilayah yang kalian akan tempati. Baik yang ada di Puskesmas Tobuali misalnya, ada di Puskesmas Tiram, ataupun ada di Puskesmas
Puskesmas Air Bara misalnya, ya, yang dimana ini ditentukan sesuai data yang akurat. Jadi jangan berdasarkan perasaan saya, Bu, berdasarkan eh, informasi masyarakat. Jadi pada saat kalian menyusun program, ini harus berdasarkan data yang akurat, yang diperoleh pada waktu dan cara yang tepat. Yang berikutnya yang menjadi kata kunci adalah melalui proses analisis situasi. Yang sebelumnya ini udah kalian susun analisis situasinya pada saat kalian melakukan PPG. Nah, pada saat kalian menyusun sebelum menyusun kuesioner, kalian kan diminta oleh Bapak Setiawan dan Pak Zenderi bagaimana melakukan analisis situasi. Kalian kaji sama seperti yang ada di di gizi klinik. Kalian akan mengkaji beberapa domain yang ada di pengkajian, yang ada di di asesmen gizi. Baik itu data biokimianya jika memungkinkan, data kebiasaan makannya, data terkait dengan klien historinya, data antropometrinya, dan juga data pemeriksaan fisik yang berfokus kepada gizi. Nah, setelah kalian kaji, setelah kalian interpretasi, kumpulkan semua data, terus kalian interpretasi, ini bermasalah atau tidak? Ini sesuai dengan batas normalnya atau tidak? Ini menjadi KLB atau tidak? Nah, maka kalian akan membuat, setelah mengumpulkan data, kalian kelompok-kelompokkan data, maka kalian akan mengklaster, mengkelompokkan dan akan menginterpretasi dari data yang sudah kalian kumpulkan. Selanjutnya, kalian akan membuat diagnosis gizi. Diagnosis gizi tetap berfokus kepada problem, etiologi, sign, symptom. Problem berkaitan dengan etiologi dibuktikan oleh atau dibuktikan dengan sign, symptom. Ada masalah gizinya, ada penyebabnya, dan juga ada tanda dan gejalanya. Jadi, PES ini tetap digunakan pada saat kalian membuat perencanaan program gizi yang ada di puskesmas. Yang selanjutnya, yang ini akan dipaparkan oleh Bapak Zenderi adalah rencana intervensi program gizi yang ada di puskesmas. Bagaimana sih strateginya untuk menyelesaikan masalah stunting? Bagaimana strateginya untuk menyelesaikan pernikahan dini? Bagaimana strateginya untuk menyelesaikan masalah kek pada ibu hamil? Nah, dan juga bagaimana langkahnya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana program yang saya harus susun nih? Langkah-langkahnya seperti apa? Koordinasinya kemana saja? Begitu juga dengan rencana kegiatannya akan kalian susun seperti apa. Ini adalah kata kunci pada proses perencanaan program gizi di puskesmas. Dia harus terintegrasi berdasarkan wilayah yang terjadi memang di puskesmas tersebut dan melalui berbagai proses yang kita kenal dengan proses asuhan gizi terstandar. Tapi khusus di masyarakat, dia kelompok usia, kelompok masyarakat. Nah, perencanaan ini dikenal dengan P1. Jadi P1 itu adalah proses perencanaan. Ada P2, ada P3. Selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan analisis situasinya dalam proses tadi pengkajian gizi? Yang Ibu sampaikan, kalian kumpulin datanya sama seperti kalian pada saat melakukan studi kasus pada gizi klinik. Kalian akan mengumpulkan semua data yang diperlukan. Sumber datanya harus jelas dari mana. Perlu rekam medis kah kalau di gizi klinik? Kalau di sumber data ini, mana referensinya? Mana data dari puskesmasnya? Kalian koordinasi dengan kepala puskesmas, dengan tenaga tenaga gizi yang ada di puskesmas, dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang mungkin berkaitan juga dengan rencana program yang akan kalian susun. Nah, jenis datanya bisa pencapaian indikator program gizi. Udah tercapai belum ya indikator program gizinya? Bagaimana keterlibatan lintas program terkait program gizi? Bagaimana kesehatan lingkungan dan program hidup bersih dan sehatnya, PHBS-nya? Atau sumber daya program gizi, sarananya ada nggak? Prasarananya gimana? SDM-nya memungkinkankah dengan wilayah yang luas? Terus anggarannya ada nggak? Nah, ini juga kalian kaji. Atau juga jenis data kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bagaimana kebiasaan masyarakatnya? Kalian baca situasi.
kalian lakukan analisis situasi tersebut. Begitu juga dengan kebutuhan sarana prasarana pendukung program gizi. Selain sarana prasarana utama, ada nggak program pendukung lainnya? Itu juga kebutuhan obat dari program gizi. Ini bisa jenis-jenis data yang kalian kumpulkan pada saat berlakukan analisis situasi. Setelah semua data kalian kumpulkan, referensi kalian kumpulkan, hasil survei, hasil pengkajian program yang ada di puskesmas kalian kumpulkan, kalian akan melakukan pengolahan data. Kalian tentukan apa sih masalahnya? Oh, ternyata masalah yang muncul ini adalah berkaitan dengan CAT pada ibu hamil. Ada kejadian kekurangan energi kronik dalam jangka lama, dalam jangka panjang yang terjadi pada ibu hamil. Sehingga dampak resikonya adalah kematian yang meningkat pada ibu hamil ataupun pada bayi yang dilahirkannya. Nah, setelah kau tahu masalahnya apa, berapa besar masalahnya? Oh, ternyata kejadian ini menjadi KLB. WHO menentukan atau Kementerian Kesehatan menentukan batasnya KLB sekian persen. Ternyata misalnya 5%. Kejadian ini terjadi pada 10%. Besar masalahnya. Besar masalah ini terjadi 10% sehingga ini menjadi masalah prioritas nih untuk diselesaikan. Terus luasnya masalah. Luasnya masalah ini seperti apa luasnya? Berapa dampaknya? Berapa kabupaten, berapa kecamatan, berapa kelurahan? Sehingga apakah akan meluas ke kabupaten berikutnya, ke kecamatan berikutnya? Nah, ini adalah luasnya masalah yang nanti akan kalian kaji. Dan ini menjadi tanda dan gejala ataupun sign symptom. Selanjutnya, analisis data. Di analisis data untuk menegakkan diagnosis, ini mengidentifikasi apa sih penyebabnya, apa latar belakang dari penyebab masalah gizi itu, apa yang menyebabkan terjadinya KEK pada ibu hamil, apa yang menyebabkan terjadinya stunting pada ibu hamil. Etiologinya bisa kalian kaji pada pelayanan program gizi, pada perilaku gizi atau kemandirian gizi, pada kondisi lingkungan, mungkin tidak punya jamban atau tidak punya ketersediaan air bersih, baik berkaitan dengan fisik, biologis, psikologis, sosial budaya, spiritual, ataupun kebijakan yang mungkin tidak mendukung atau kurang mendukung pada penyelesaian masalah gizi kesehatan yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, setelah kalian melakukan analisis situasi, kalian kaji tadi Ibu sampaikan di awal, kalian kumpulkan semua data, kalian olah datanya, kalian tentukan masalahnya apa, besaran masalahnya dan luasnya, terus kalian lakukan analisis apa kira-kira yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya, pada proses perencanaan program gizi terintegrasi di puskesmas, analisa. Kamu akan mengumpulkan datanya. Datanya bisa dalam PISPK, ataupun data kinerja program tadi, ataupun data hasil surveillance gizi, atau hasil survei kesehatan terbaru, SKI kah, Riskesdas kah, data hasil analisis dari BKKBN kah, BPS kah, semua data ini kalian bisa gunakan. Data kesehatan dalam penegakan keluarga untuk melakukan analisis situasi. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi. Oke, selanjutnya setelah kalian kumpulkan semua data, kalian lakukan diagnosis program gizi yang ada di Puskesmas. Hasil berupa diagnosa masalah gizi dengan rumusan tetap pada PES, problem, etiologi, sign, symptom, sesuai dengan sasaran programnya. Identifikasi masalah dengan membuat daftar masalah. Dikelompokin nih masalahnya yang seperti kalian lakukan pada saat gizi klinik. Tapi ini datanya beda bentuknya. Kalau di gizi klinik, kalian hanya mengumpulkan dari rekam medis misalnya. Untuk data biokimia. Tapi untuk di masyarakat, ini banyak sumber data tadi. Dari SPK, dari program intervensi, dari hasil surveilan, dari data puskesmas itu sendiri yang dapat kalian gunakan.
Nah, membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis upaya, targetnya, pencapaiannya, dan masalah yang ditemukan. Jadi menggunakan prinsip 5W1H. Apa masalahnya? Siapa yang berperan atau siapa yang menjadi sasaran? Kapan masalah itu timbul? Di mana sebarannya? Terus mengapa? Apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana itu bisa terjadi? Jadi tetap pada konsep 5W1. Setelah kalian kelumpuhkan semua datanya, identifikasi, ini sama dengan kalian melakukan setelah kumpulin semua data, kalian lanjut ke langkah yang kedua dalam PAGT yaitu diagnosis gizi, kalian akan membuat prioritasnya. Kalian akan menurunkan dari asesmen gizi ataupun pengkajian gizi. Bedanya bahasanya di klinik asesmen gizi, tetapi bahasanya di masyarakat kita menggunakan pengkajian gizi. Setelah kalian buat semua daftar masalahnya, terus kalian tetapkan urutan prioritas masalah. Dilakukan hanya karena adanya keterbatasan dalam mengatasi masalah. Nggak bisa semuanya. Karena apa tadi? 5W1H. Yang terlibat hanya satu orang tenaga gizinya. Bidannya satu orang. Wilayahnya luas sekali. Sehingga tentukan prioritas masalah. Bukan berarti yang urutan ke berikutnya tidak diselesaikan. Diselesaikan. Hanya kita memprioritaskan dulu. Mana yang lebih utama dulu diselesaikan. Kalau ini sudah mulai berproses diselesaikan, baru langkah yang berikutnya. Baru langkah ke berikutnya sampai ke urutan yang dirasa tidak terlalu urgent nih misalnya. Tapi perlu diselesaikan. Jadi tetapkan urutan prioritas masalah. Juga yang ke berikutnya memperhatikan masalah spesifik lokal. Jadi yang berkaitan dengan lokal dulu nih, berkaitan dengan wilayah setempat dulu yang harus kalian selesaikan. Yang berikutnya menggunakan berbagai metode, misalnya USG, urgensinya berapa, seriuskah dia, keseriusannya, masalah dampaknya ini bagaimana, perkembangannya seperti apa. Jadi nanti kita akan menggunakan format yang berbeda dari PAGT individu ataupun di gizi klinik. Nah, setelah kalian urutkan prioritas masalah, tentukan akar penyebab masalahnya. Oh, ini nih masalahnya, ada 10. Kalau ini tadi masih acak kan? Di identifikasi masalah masih acak nih. Di biokimia apa masalahnya? Di di hasil recall, kebiasaan makan apa masalahnya? Di klien history apa masalahnya? Di antropometri apa masalahnya? Di pemeriksaan fokus gizi apa masalahnya? Masih acak kan? Nah, langkah yang kedua kalian akan tentukan urutan prioritasnya. Oh, ternyata masalah utama ini ada di pemeriksaan fisik fokus gizi. Jadi yang data yang kelima jadi nomor satu. Ya, nanti urutan lagi. Oh, ternyata nomor duanya ini asupan makan nih. Nomor tiganya ada kebiasaan masyarakat. Nomor empatnya misalnya status gizi. Nomor limanya baru nanti ke biokimia misalnya gitu. Tentukan prioritas masalahnya. Terus dari pemeriksaan visi fokus gizi ini apa sih penyebabnya? Akar penyebabnya itu apa masalahnya? Dimulai dari urutan prioritas pertama. Jadi tentukan akar penyebab masalahnya. Bila masalah gizinya banyak, perlu ditentukan sampai prioritas keberapa masalah yang dicari akar penyebabnya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, ataupun sampai 20. Tentukan mana yang prioritasnya dulu. Oh, ternyata bulan ini atau dibuat per bulan. Bulan ini saya akan menyelesaikan 3 prioritas utama. Bulan depan akan menyelesaikan 3 setelah prioritas utama. Bulan berikutnya juga sama. Itu misalnya dengan menggunakan metode diagram Ishikawa atau tulang ikan, pohon masalah dan sebagainya. Jadi nanti kalau kita ngebaca metode Ishikawa ini tulang ikan, ngebayangin tulang ikan, jadi dia mengerucut dulu, terus nanti dia menyebar seperti tulang, nanti baru fokus ke kepalanya. Jadi penyelesaian masalah gizi, program gizi ini akan bisa diselesaikan. Terus yang setelah kalian tentukan akar penyebab masalahnya, tetapkan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Dilakukan berdasarkan kesepakatan yang eh, dilaksanakan antara petugas gizi dengan didahului brainstorming. Curah pendapat dulu. Jadi curah pendapat dulu apa nih yang masukan dari
dari bidan, misalnya dari perawat, dari kepala puskesmas, dari manajemen dan sebagainya. Lakukan dulu brainstorming. Jadi semua bisa sepakat bagaimana menentukan masalahnya. Bila tidak terjadi kesepakatan, dapat menggunakan metode tabel cara pemecahan masalah. Jadi ada beberapa cara, misalnya kesepakatannya mentok, deadlock, nggak bisa ada kesepakatan utama, maka tentukan dari akar cara pemecahan masalah tabelnya. Mana yang prioritas dulu? Jadi yang suara terbanyak nanti itu yang diutamakan. Ya, jadi ini adalah program setelah kalian mengumpulkan data, tentukan diagnosis gizinya. Selanjutnya, bagaimana menentukan akar penyebab masalahnya? Yang pertama tetap pada problem. Apa sih masalahnya? Oh tadi ternyata kita akan menentukan cek pada ibu hamil. Temu masalahnya. Selanjutnya, bagaimana tanda dan gejalanya? Tanda dan gejalanya ini seperti apa setelah tahu dari masalahnya? Oh tanda-tandanya ini nih. Besaran masalahnya 20%. Ini lebih tinggi dari angka nasional yang ditetapkan oleh WHO ataupun kesehatan. Oh, ternyata besaran masalahnya ini yang awalnya di satu posyandu, kok berikutnya jadi dua posyandu. Menyebar akar masalahnya. Terus, apa penyebabnya? Ya, lakukan dengan berdasarkan keilmuan, bukan berdasarkan yang tadi, pemikiran saya, penerawangan saya, perasaan saya, tapi harus berdasarkan landasan keilmuan yang jelas. Sehingga kalian bisa menggali datanya dengan sebaik-baiknya pada saat kalian menentukan akar penyebab masalah. Nah, proses diagnosis masalah untuk menetapkan kebutuhan, real needs, ini dalam menentukan intervensi, termasuk untuk intervensi masalah gizi terkait masalah kesehatan. Jadi, pada saat kalian detil melakukan pengkajian gizi, pada saat kalian detil melakukan diagnosis gizi, maka untuk menentukan intervensinya ini akan lebih mudah. Karena akar masalahnya sudah kalian gali dengan sebaik-baiknya. Sudah berdasarkan keilmuan dari berbagai aspek yang kalian lakukan pengkajiannya. Sehingga nanti pada saat masuk materinya ke Pak Zenderi untuk intervensi, kalian sudah bisa menentukan, oh ternyata untuk intervensinya programnya begini-begini. Oh ternyata nggak bisa nih di satu kecamatan ini programnya ini. Dia nggak harusnya gini. Nah gitu. Jadi nggak semua intervensi gizi itu harus sama dilaksanakan berdasarkan masalah yang kalian temukan. Mungkin masalahnya sama, stunting. Tetapi penyelesaian masalahnya beda. Misalnya untuk di Tanjung Ketapang, eh Tanjung Ketapang, betul ya? Di Puskesmas Toboali dengan wilayah Tanjung Ketapangnya ini beda masalahnya dengan yang ada di Bikang misalnya. Masalahnya sama, tapi cara menyelesaikan masalahnya beda. Nggak bisa masyarakat kami melaksanakan program yang ada di Tanjung Ketapang misalnya. Nah, ini yang berdasarkan yang dikatakan sebagai kebutuhan, real needs. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakatmu? Apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah stunting yang ada di satu kecamatan, satu kelurahan, satu ke desa, satu puskesmas. Nah, contoh yang ini Ibu sampaikan tadi, contoh tabel pemecahan masalah yang ada di Puskesmas X misalnya tahun 2020, jika deadlock, nggak ada kesepakatan. Ya, udah banyak ngomong-ngomong tapi nggak ada kesepakatan. Maka misalnya, masalahnya adalah bayi mendapat ASI eksklusif ini sebesar 19% dari 100%. Setelah dikaji, penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan ibu atau adanya tabu faktor budaya. Udah pengetahuan ibu rendah, atau juga ada yang tabu. Nggak boleh memberikan ASI kepada bayi, karena nanti baunya amis, misalnya. Karena ibunya makan ikan, misalnya gitu. Terus, kalian susun alternatif pemecahan masalahnya. Penyegaran kembali pengetahuan kader tentang pentingnya ASI eksklusif, atau kunjungan rumah ibu yang sedang menyusui, penyediaan leaflet atau sarana promosi kesehatan tentang ASI eksklusif, penyuluhan tentang ASI eksklusif, pelatihan kader atau pelatihan penyelia PMBA, pemberian makanan bagi bayi dan anak.
Nah, setelah kalian tentukan alternatifnya ternyata 2, 4, 6. Ada 6 nih. Ada 6 alternatif. Terus kalian pilih pemecahan masalah yang terpilih itu yang mana dari 6 ini. Nggak semuanya bisa dalam satu waktu. Mungkin setelah kalian tentukan prioritasnya, oh ternyata kunjungan rumah nih. Karena kunjungan rumah kan nggak semuanya nih, ibu, nggak semua masyarakat punya bayi. Nah, yang punya bayi aja akan dilakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah ibu yang sedang menyusui bayi kurang dari 6 bulan. Mau dilakukan pendekatan, mau dilakukan pemberian dukungan, mau diberikan berbagai informasi nanti, sarana promosi tentang ASI inklusif. Nah, ini juga berkoordinasi dengan Promkes, karena penyediaan leaflet. Nggak bisa Gizi menyediakan, harus dengan Promkes. Begitu juga dengan penyuluhan tentang ASI inklusif. Pelatihan kader perlu nggak? Perlu, tapi tidak prioritas. Jadi dari 6 ini ada 3 prioritas yang akan nanti kalian tentukan, yang akan kalian lakukan. Oh, pemecahannya masalahnya ini nih. Bagaimana intervensinya? Nanti akan kalian susun di berikutnya. Oke, ini gambarannya. Selanjutnya, rencana intervensi program gizi yang ada di Puskesmas. Sedikit gambaran nanti yang akan kalian dapatkan nanti. Bahwa hasil dari pemantauan kinerja sebelumnya, di mana apabila pemantauan hasil penanganan masalah gizi menunjukkan adanya penurunan dari waktu ke waktu. Oh, perlu nih program intervensi. Ada penurunan dari waktu ke waktu programnya. Misalnya, ASI inklusifnya 19%. Bulan depan jadi 17%. Bulan depan misalnya jadi 15%. Ini penurunan dari waktu ke waktu. Dan beresiko ataupun berpotensi berhasilkan dasar screening berpotensi resiko dan resikonya terjadi masalah gizi. Perlu prioritas penanganan, kesiapsiagaan, dan lakukan analisis risiko. Atau kalau udah turun misalnya, atau tidak ada perbaikan atau penurunan, stuck. Misalnya pemberian ASI eksklusif tadi pada bayi kurang dari 6 bulan, ini stuck nih dari 19%, bulan berikutnya 19%, bulan berikutnya 19%, tidak ada kenaikan, tidak ada perbaikan. Maka ini menjadi kondisi waspada. Perlu dipantau terus-menerus dan waspadai terjadinya potensi risiko atau risiko terjadi masalah gizi. Atau tadi terjadi tidak ditemukan masalah gizi apapun. Nah, ini tidak ditemukan masalah gizi apapun, perlu kalian dilakukan kajian, bukan aman. Sama kali pada saat kalian menentukan diagnosa, Bu, tidak ada masalah gizi. Tapi berdasarkan hasil screening, lihat lagi apakah beresiko atau ada kemungkinan untuk menjadi masalah gizi dan kesehatan. Atau juga peningkatan yang baik nih, tapi masih dalam masalah kesehatan masyarakat. Meningkat. Misalnya nih, Bu, apa namanya? Presentase terjadinya pemberian ASI eksklusif pada bayi ini meningkat. 19% sudah menjadi 21%. Tapi ini tetap menjadi masalah. Dari 100% perlu dipantau. Ya, dipantau terus-menerus dan tetap diupayakan agar mencapai target. Sama seperti kalian melakukan intervensi pada ibu ataupun pasien yang dimana tidak nafsu makan. Nafsu makannya baru 200 kalori misalnya. Terus ada peningkatan, tapi masih banyak masalah. Misalnya 200 kalori hari ini, besoknya jadi 300 kalori. Meningkat, namun tetap harus dipantau. Karena apa? Belum mencapai 80% misalnya untuk energi, belum mencapai 70% dari asupan energi misalnya. Jadi tetap pemantauannya terus-menerus dan diupayakan bagaimana kamu memodifikasi. Kalau kalian di rumah sakit kan kalian akan memodifikasi nih. Ibu mau makannya apa? Oh, ibunya nggak mau makan ini. Oke, saya akan alihkan ibu yang mau sukanya mau apa. Bentuk makanannya mau seperti apa. Itu personal, individu. Nah, untuk di masyarakat tetap diupayakan agar tetap mencapai target. Bagaimana kelompok masyarakat ibu hamil yang mengalami KEK, yang mengalami masalah pengetahuan karena pemberian ASI eksklusif, ini mau diselesaikan yang gimana? Rembuk, pertemuan nih dengan para kader, pertemuan dengan para ibu, lakukan MMD dan sebagainya. Nanti akan ngurut pada materi berikutnya. Selanjutnya,
Nah, latar belakang PAG ini fokus pada di masyarakat, termasuk individu, adalah pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Bukan hanya KIE ya, bukan hanya komunikasi, edukasi, informasi, tapi juga bagaimana mencegahnya. Jadi bukan hanya memberikan komunikasi saja, informasi saja, edukasi saja, tapi bagaimana kalian mencegah dan melakukan promosi kesehatan. Contohnya, pencegahan utama penyakit dengan cara mengontrol faktor resiko yang berfokus pada screening ataupun bentuk lain dari penilaian risiko. Kita sebagai tenaga gizi yang tadi Ibu sampaikan, ini fokus untuk mengembangkan kebijakan dan program. Gak menutup kemungkinan kalian nanti akan bekerja di puskesmas ataupun dinas kesehatan. Yang dimana harapan kami, kalian sudah punya basicnya nih. Saya harus ngapain nanti di puskesmas? Saya harus gimana pada saat di dinas kesehatan? Yang tentunya berbeda bentuk kinerjanya dengan yang ada di rumah sakit. Namun langkah awalnya sama. Kita akan merencanakan, kita akan melakukan pengkajian analisis situasi, kita akan menyusun diagnosa gizi apa masalah gizinya apa ataupun masalahnya apa yang ada di masyarakat. Terus kita akan menyusun intervensinya dan kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Sama setiap bidang itu, hanya beda pada permasalahannya, beda pada sasarannya, beda pada penyebab dan sebagainya. Nah, kata kuncinya adalah masyarakat, bagaimana kita membuat kebijakan dan program yang berfokus pada gizi masyarakat. Pengkajian tadi Ibu sudah sampaikan, kumpulkan, verifikasi, interpretasi datanya. Oke. Selanjutnya, jangan lupa bandingkan dengan standar referensi. Kriterianya spesifik. Beda ya antara referensi yang dipakai di puskesmas dengan yang dipakai di rumah sakit. Kalau di rumah sakit misalnya terkait dengan fokus pada hasil lab misalnya, laboratorium terkait dengan penyakit ginjal, misalnya gagal ginjal ataupun penyakit diabetes mellitus. Namun pada saat itu kan angka tuh, berapa angkanya normalnya? Oh, ternyata gula darahnya 300. Tapi kalau di masyarakat, kita akan melihat berapa persen besarannya. Jadi beda bentuk datanya. Dan ini bukan berdasarkan rekam medis, bukan berdasarkan hasil analisis dokter, tetapi berdasarkan hasil berapa kebijakan yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan, yang diturunkan oleh eh, Kesehatan Dunia, misalnya WHO, UNICEF, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan standar referensi yang berbeda. Terus, bagaimana tadi Ibu sampaikan? Berpikir kritis. Kumpulkan semua datanya. Tentukan apa kebutuhan informasi yang akan kalian eh, butuhkan. Jadi informasi tambahan, jangan lupa. Jangan hanya, oh sudah selesai nih, kita pulang yuk. Tapi bagaimana sama kalian bisa menempatkan pada saat kalian berada di rumah sakit. Jangan sampai pasiennya udah pulang. Karena pada saat pasien pulang, kamu akan kesulitan menemuinya. Nah, sama dengan masyarakat. Jangan sampai misalnya nih pasiennya mau bekerja misalnya di mana, mau udah berangkat besoknya. Jadi harus hati-hati terhadap informasi tambahan yang kalian butuhkan. Nah, selanjutnya pilihlah alat dan prosedur asesmen gizi sesuai situasi. Apa alat ukur yang kalian butuhkan? Bagaimana proses mengumpulkan datanya? Prosedurnya sih seperti apa prosedur ngumpulin data? Karena kan berbeda dengan yang ada di puskesmas dengan yang ada di rumah sakit. Ngumpulin datanya beda. Karena kalian memerlukan tidak satu orang individu. Ini banyak kelompok orang. Kelompok masyarakat karena berdasarkan persentase. Komparatif standar. Nah, pengetahuan masalah gizi, patofisiologinya harus dipahami. Metabolisme gizinya, epidemiologinya, bagaimana penyebaran penyakitnya. Sama-sama masalah stunting, tapi penyebabnya beda. Satu karena tadi Ibu sampaikan karena pernikahan dini, satu karena ke pengetahuan Ibu, satu mungkin karena pola asuh. Jadi beda. Epidemiologi yang terjadi bagaimana penyebarannya. Ini kamu kaji datanya. Terus lakukan validasi data, sehingga data itu benar-benar valid, benar-benar bisa dipercaya. Nah, buat keputusan berdasarkan fakta, evidence base. Jangan berdasarkan tadi tuh
perasaan tadi ya, ataupun berdasarkan Bu informasi tetangga saya, Bu informasi masyarakat. Informasi masyarakat bisa digunakan, tetapi harus divalidasi. Jangan sampai jadi hoak nanti. Kamu menyampaikan informasi ada masalah gizi, tapi ternyata itu hoak. Nah, ini yang perlu kamu tekankan pada saat melakukan proses pengumpulan data. Sebentar. Oke, Ibu merefresh lagi untuk gizi klinik sama dengan gizi masyarakat. Domain pengkajian gizi yang Ibu sampaikan. Bagaimana data biokimianya? Jika ada, karena di masyarakat ini mungkin berbeda dengan yang ada di puskesmas. Kecuali ada beberapa data, misalnya tablet FE pada kadar HB pada remaja putri. Nah, karena anggarannya besar ya kalau harus dilaksanakan pemeriksaan kadar glukosa misalnya pada masyarakat tertentu. Jadi eh, domain pada data biokimia, tes metode prosedur ini tidak terlalu urgensi untuk di masyarakat. Oke, kecuali ada datanya. Bu, ada datanya HB misalnya pada pada remaja putri di sekolah itu misalnya pernah melaksanakan. Oke, kita bisa pakai. Namun tidak memaksa karena data biokimia di masyarakat ini akan membutuhkan biaya yang sangat luar biasa dibandingkan dengan yang ada di rumah sakit. Oke. Nah, data yang kedua terkait dengan riwayat terkait gizi dan makanan, food historinya seperti apa. Terus bagaimana riwayat kliennya? Riwayat klien mungkin adakah kebiasaan merokoknya, bagaimana konsumsi pangannya, bagaimana pembelian terhadap pangannya, bagaimana status ekonominya. Nah, riwayat terkait makanan juga sama tadi, pengukuran antropometri, bagaimana status gizi pada ibu hamil yang ada di wilayah Bikang, yang ada di wilayah air gegas misalnya. Terus bagaimana pemeriksaan fisik fokus gizi terkait dengan anak-anak yang mengalami gizi buruk? Adakah tanda pada eh, edema misalnya pada kelompok masyarakat, pada kelompok bayi balita yang teridentifikasi mengalami gizi buruk misalnya. Nah, kalian identifikasikan, kumpulin semua datanya, apa masalahnya, penyebabnya, tanda dan gejalanya. Tetap pada komparatif standar. Refresh. Terus, contoh pengkajian di masyarakat. Misalnya domain asupan. Kurangnya frekuensi asupan makanan sumber zat besi pada wanita usia subur. Rata-rata asupan mineral Fe-nya kurang dari 67% kebutuhan berdasarkan AKG. Kalau di masyarakat, kita menggunakan AKG karena kelompok ya. Tapi kalau di klinik kita bicara kebutuhan individu. Itu bedanya. Nah, ini contoh pengkajian data, kesimpulan yang kalian dapatkan pada saat mengumpulin semua data yang ada di masyarakat. Jadi ternyata pada asupan, pada domain asupan, ternyata ada kurangnya nih, kurangnya frekuensi asupan makan sumber zat besi. Sumber zat besi berarti berkaitan nanti dengan masalah anemia pada wanita usia subur. Jadi kelompoknya kelompok wanita usia subur. Rata-rata di mana asupan mineralnya setelah dihitung, zat besinya ini kurang dari 67% dari AKG. Nah, wanita usia subur kelompok usianya berapa? Kalian lihat di AKG. Terus, berapa kebutuhan kecukupan gizi yang ada di AKG untuk FE? Ini contoh pengkajian gizi di masyarakat. Nah, domain biokimia, tingginya insiden kejadian atau prevalensi atau juga persentase misalnya, anemia, kejadian anemia sebesar 40% dengan kadar Hb kurang dari normal. Ini data dari biokimia misalnya. Tapi kata kuncinya adalah berdasarkan persentase. Berapa persen? Kalau kalian di individu kan kurang dari 11 misalnya. 11 gram per desiliter misalnya. Atau kurang dari berapa kalori misalnya. Tapi kalau ini rata-rata asupannya, berapa persentase?
Ini contoh pekajian yang ada di masyarakat. Nah, data dapat dilengkapi, misalnya pola makan masyarakat, sumber bahan pangan yang tersedia atau pangan lokal, ketersediaan bahan pangan, misalnya, Bu, pasar yang ada di rumah di wilayah kerjanya puskesmas ini seperti pasar dadakan, saya seminggu sekali. Jadi keragaman bahan pangan ini menjadi masalah. Atau juga tren data sebelumnya, data penunjang yang terkait. Tren datanya sebelumnya ini awalnya angka HB-nya ini tidak ada keluhan misalnya pusing, mual dan letih, lesu, loyo dan sebagainya. Ini tidak ada keluhan, tapi tren datanya kok meningkat seiring dengan bulan berikutnya. Nah, kami akan melihat tren datanya. Tren datanya itu naik atau turun. Tadi yang kita sampaikan atau dia stuck. Seperti kayak di Riskesdas. Kita akan lihat kan dari tahun 2002 dari tahun 2013 ke 2018 dia trennya naik atau turun. Ini kita pelajari pada saat di PSG. Ya, tren data sebelumnya. Data penunjang lainnya juga yang perlu kalian lakukan. Bu, gak ada HB-nya. Berarti kalau tidak ada HB, kalian lakukan pemeriksaan fisik fokus gizi. Gimana wajahnya? Pucat gak? Gimana kelopak matanya? Gimana tangannya? Terus gimana keluhannya? Apakah mereka mengeluh, mual, pusing misalnya, loyo, letih, lesu, dan sebagainya? Nah, tidak ada data biokimia, tapi kamu tidak stuck. Kamu akan berusaha mencari data lainnya. Datanya apa tadi? Client history, pemeriksaan fisik fokus gizi. Kuatin datanya. Walaupun data biokimia tadi yang Ibu sampaikan, ini tidak ada. Kenapa kejadian anemia ini tinggi di remaja putri sekolah A? Ternyata Bu gak ada data biokimia, kami nggak bisa melakukan apa penyusunan intervensi karena nggak ada data Bu biokimia. Tidak ada data biokimia. Oh, kamu tidak stuck tadi Bu sampaikan. Oh, Bu, saya akan nanya lagi Bu. Mereka ada punya keluhan nggak terkait dengan 5L? Mereka punya tanda gejala nggak? Saya mau lakukan observasi. Gimana wajahnya, pucat nggak? Gimana telapak tangannya? Terus bagaimana siklus menstruasinya? Bagaimana keluhan lainnya? Nah, itu yang kalian tanyakan. Jadi tidak bisa hanya pada data biokimia saja yang kalian pegang, tapi ada data penunjang lainnya yang membuat kalian bisa berpikir kritis. Oke, jadi ada pada domain yang Ibu ingin jelaskan pada diagnosa gizi, tetap menggunakan 3 domain, domain asupan atau NI, domain klinis atau NC, dan domain perilaku dan lingkungan atau NI. Ya, sama datanya yang ada di terminologi NCP. Oke, cara mendokumentasikan untuk diagnosa gizi. Formatnya sama tadi Bu sampaikan. PES, problem, etiologi, sign, symptom. Berkaitan dengan, dibuktikan oleh, atau dibuktikan dengan. Nah, P ini label diagnosa masalah gizi. Contohnya, asupan mineral Fe yang kurang. Oke, asupan mineral Fe yang kurang. Karena ada anemia misalnya tadi. Penyebabnya, etiologi atau faktor resiko berkaitan dengan gizi berkaitan dengan kurangnya konsumsi pangan, sumber zat besi, dan variasi makanan yang tidak beragam, serta kurangnya kepatuhan terhadap minum tablet tambah darah. Ini rangkaiannya, mendokumentasikan. Terus tanda gejalanya apa? Data yang digunakan untuk mengetahui bahwa klien atau populasi memiliki diagnosa gizi yang ditentukan, anemia. Berkaitan dengan berkaitan dengan tadi di etiologi, dibuktikan dengan 40% dari populasi wanita usia subur di kecamatan A atau di desa A atau di puskesmas B dengan kadar HB rendah dan rata-rata asupan mineral Fe 67% dari kebutuhan berdasarkan angka kecukupan gizi. Cara mendokumentasikannya sama dengan yang di klinik. Hanya beda yang Ibu sampaikan di awal pada redaksi kalimatnya.
Jadi fokusnya ini adalah kelompok, oke, masyarakat, bukan individu. Kalau di individu kan Bapak A, Ibu B, anak C misalnya, yang mengalami apa? Karena berkaitan sama individu saja. Tapi ini kelompok masyarakat. Yang dimana setelah kamu lakukan pengumpulan data, kurang nih konsumsi zat besi. Ternyata ada lagi penyebabnya. Variasinya tidak beragam karena pasarnya itu seminggu sekali misalnya. Terus kurangnya kepatuhan terhadap minum tablet tambah darah. Kadang minum, kadang enggak. Karena apa? Ada resiko misalnya mual, ada resiko BAB-nya hitam misalnya. Ya, ini yang kita gali datanya. Buktinya apa? 40% ternyata dari populasi wanita usia subur itu mempunyai kadar Hb rendah, di bawah normal. Dan rata-rata asupan mineralnya 67% yang kurang itu dari angka G. Nah, ini cara mendokumentasikan pada diagnosa gizi untuk kelompok masyarakat. Nah, etiologi tetap identifikasi penyebabnya, berpikir kritis, cari akar masalahnya sama dengan yang ada di gizi klinik. Langkah penting penentuan langkah selanjutnya memilih intervensi yang paling tepat. Nah, nanti yang akan dilanjutkan oleh Bapak sendiri ya. Intervensi yang paling tepatnya seperti apa? Kategori etiologi, sikapkah, misalnya kepercayaannya kah, atau masalah budayakah, Ibu mempertegas lagi, pengetahuankah yang berlaku di masyarakat, bagaimana psikologisnya, sosial personalnya, perawatannya, aksesnya terhadap pangan misalnya, atau perilakunya. Jadi untuk kategori etiologi banyak sekali yang bisa kalian gali. Ada 8. Ada 8 poin ataupun bisa berkembang pada saat kalian menentukan etiologi. Terus, contoh diagnosa gizi masyarakat. Problem, etiologi, sign, symptom. Misalnya, asupan oral yang tidak memadai NI 2.1 berkaitan dengan kurangnya atau terbatasnya akses terhadap makanan yang dibuktikan oleh atau dibuktikan dengan jumlah anak yang berangkat ke sekolah tanpa makan pagi dan atau anak yang datang ke sekolah tanpa makan siang. Ini kendala ekonomi yang membatasi ketersediaan pangan karena akses. Jadi jumlahnya ini berapa nanti? Tentukan jumlahnya. Yang kedua, tingginya insiden atau prevalensi kegemukan obesitas NC 3.1 atau 3.3.2 berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait makanan dan gizi serta ketidakaktifan fisik dibuktikan dengan data demografis yang menyatakan bahwa prevalensi kombinasi kelebihan berat badan anak dan obesitas pada populasi meningkat dari 15% menjadi 26% dalam 5 tahun terakhir. Terasa bedanya ya antara gizi klinik dengan gizi masyarakat. Yang ketiga, terbatasnya akses terhadap makanan NB 3.2 berkaitan dengan sekolah tidak memiliki kebijakan untuk menerapkan penyediaan makanan sehat di kantin sekolah, dibuktikan oleh tidak ada pilihan makanan, minuman sehat yang disediakan di kantin sekolah. Jadi beda antara individu dengan masyarakat. Ini contoh untuk NI, NC cuma NI. Nah, diagnosa gizi bisa kegemukan atau obesitas, aktivitasnya yang kurang, bisa sedentari, perubahan nilai lab spesifik terkait gizi, pemilihan makanan yang salah, asupan makanan yang tidak aman. Jadi, setiap diagnosa yang berhubungan dengan asupan yang tidak memadai, berlebihankah atau tidak konsisten, itu yang disebut dengan masalah gizi. Etiologinya berkaitan dengan pengetahuankah, keyakinankah, sikap, terbatasnya akses,kah, ketersediaan fasilitas belanja, kurang akses terhadap pelayanan gizi, ada masalah budayakah, perilakukah, ada masalah budaya, percayaankah, sikap dan sebagainya tadi, keyakinan. Ya, tanda gejala mendefinisikan karakteristik.
bagaimana pengukuran antropometrik, pertumbuhan, berat badan, indikator IMT-nya, riwayat terkait gizi makanan, indikasi asupan yang inadekuat atau berlebih, pola konsumsi pada kelompok tertentu, aktivitas fisik, jenis dan frekuensi, lokasi, jarak, atau tingkat akses pangan. Jadi banyak yang bisa kalian gali nanti di masyarakat. Dan tentunya tidak akan sama. Nggak bisa nyontek nih antara air gegas dengan air bara misalnya. Karena beda kasusnya, beda wilayahnya, beda masyarakat. Oke, langkah yang ketiga intervensi nanti masuk ke Pak Senderi. Tujuan intervensi kamu memperbaiki, meningkatkan kondisi gizi berdasarkan rencana dan penerapan intervensi gizi yang sesuai kebutuhan. Tujuannya mengarah kepada problem berdasarkan etiologi untuk strategi dan target memperbaiki sign symptom yang harus diukur dalam waktu tertentu untuk dilakukan monitoring evaluasi. Sama dengan yang ada di gizi klinik. Intervensi berfokus pada promosi kesehatan dan mencegah penyakit yang dirancang atau direncanakan untuk merubah kondisi sebelumnya berkaitan dengan perilaku, lingkungan, ataupun kebijakan. Ini yang nanti akan kalian susun pada saat membuat intervensi. Cara menentukan intervensi, nanti pilih intervensi gizinya berdasarkan diagnosa gizi dan etiologi. Strategi intervensi dipilih dengan tujuan merubah asupan gizi, pengetahuankah, perilakukah, kondisi lingkungan, akses-kah. Tujuan intervensi digunakan sebagai basis untuk memonitor perkembangan dan mengukur outcome. Tujuan hasil akhirnya akan seperti apa? Fokus pada isu yang akan ditangani. Oke, aksi kegiatannya dan sumber daya yang tersedia. Ini nggak bisa kamu menggunakan melakukan sesuatu kegiatan program tapi SDM-nya nggak ada atau sarananya nggak ada. Sama kan pada saat kalian berada di SPMI mau memodifikasi menunya itu menggunakan misalnya menggunakan microwave. Rumah sakit nggak punya microwave, nggak bisa berarti menu itu dipakai. Jadi membuat modifikasi menu juga harus sesuai dengan sarana prasarana dan orang. Ada microwave-nya, tapi ibu dapurnya nggak bisa menggunakannya itu semua. Nah, ini berarti perlu strategi yang lain. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Oke, nah ini domain population based nutrition action ya pada populasi yang ada di intervensi. Ya kan ada kalau di intervensi itu ada 4 domain, kalau di gizi klinik ditambah satu ini ya action gizi terapi penata laksanaan gizi berbasis populasi itu ya yang kita pelajari pada mata kuliah dietetik penyakit infeksi kalau nggak salah ya di awal. Nah, jadi ada 5 domain pada intervensi gizi itu. Nah, kita fokusnya pada populasi, ya, pada strateginya, bagaimana settingnya dan bagaimana sektornya, ya, yang membidanginya, luasnya. Terus definisi kalau ini populasi berdasarkan merancang implementasi mengevaluasi intervensi tingkat populasi. Nanti ini akan disampaikan oleh Bapak Sendiri. Oke, modelnya organisasi masyarakat. Misalnya kalian mau membuat nih kelompok posyandu remaja misalnya. Organisasi masyarakat, desainnya. Perubahan dan inovasi. Oh, inovasi. Bagaimana pemanfaatan lahan berbasis pangan lokal misalnya. Pemasaran berbasis masyarakat, komunikasi massal, political action, misalnya gitu ya. Terus kalau strateginya, bagaimana merubah lingkungan, perubahan organisasi, kebijakan. Strategi intervensinya merubah nih lingkungan, mulai misalnya dapur pangan di halaman rumah. Atau perubahan organisasi, adanya ruangan ramah ASI di perkantoran, jam wajib aktivitas fisik, misalnya berapa menit, setiap jam berapa harus ada aktivitas fisik misalnya. Perubahan kebijakan publik, menyusun kebijakan mengenai program yang mendukung perbaikan gizi. Kalau setting ini lokasi di mana intervensi itu dilakukan, kalau sektor yang terkait ya, yang akan mempengaruhi keberhasilan dari intervensi yang kalian lakukan. Lintas sektor kah, program kah, ya terkait. Nah, yang berikutnya implementasi berbasis populasi, pilih sasarannya, ibu hamilkah, tadi ibu sampaikan, anak sekolahkah, lansia, kerjakah.
pada kelompok sasaran misalnya di sekolah, di perkantoran, di posyandu, di puskesmas misalnya, atau di kelompok Karang Taruna misalnya. Keterlibatan lintas sektor, stakeholdernya, lintas sektornya mana yang mau dipakai. Implementasinya seperti apa? Bisnis kah, kesehatan kah, masyarakat atau Oke, lingkup tanggung jawab, sumber dana, kendala, peluang, kolaborasi. Ini perlu dalam penerapan intervensi. Jadi pada saat menyusun nanti intervensi, pertimbangkan ini. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Ada nggak dananya? Apa kendalanya? Bagaimana perangkat yang terlibat? Kebijakan yang ada di masyarakat seperti apa? Kebijakan yang sudah diterapkan bagaimana? Ada nggak peluangnya? Atau ada nggak masalahnya? Kendala. Saya harus berkolaborasi dengan siapa? Sumber dayanya, tujuannya untuk apa? Ya. Contoh intervensi misalnya turunnya 50% angka anemia ibu hamil di Kabupaten A dalam 3 tahun terakhir. Berarti kamu akan mengadakan intervensinya misalnya kegiatan promosi gizi mengenai konsumsi pangan bergizi dan bervariasi di lingkungan desa A sampai dengan tingkat rumah tangga. Misalnya itu contoh intervensi tadi untuk menurunin anemia. Jadi rangkaiannya satu ya. Tadi kejadiannya anemia pada wanita usia subur. Nah, intervensinya kamu targetin turun 50% angka anemia ibu hamil di Kabupaten A. Caranya apa? Oh, harus saya promosi. Promosi gizi mengenai konsumsi pangan bergizi dan bervariasi. Contoh intervensinya, lokasi perumahan misalnya. Karakteristiknya lingkungan fasilitas rumah, panti wedak kah, penjara atau lembaga pemasyarakatan. Contohnya apa? Promosi untuk meningkatkan aktivitas fisik, kebiasaan jalan pagi atau bersepeda. Inisiatif untuk meningkatkan kualitas gizi makanan dan minuman yang disediakan di rumah dan dikonsumsi. Jadi ini nanti untuk diintervensi, contoh ya, tapi nanti akan dipertegas oleh Bapak Zenderi. Skala intervensinya, pemerintah, komunitas luas. Karakteristiknya seperti apa? Contohnya bekerja sama dengan instansi atau puskesmas, atau bisa dengan NGO ataupun non-NGO. Promosi mengenai aktivitas fisik, media promosi makanan bergizi. Nah, yang keempat itu tetap melakukan monitoring evaluasi ya untuk melihat perkembangan dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Identifikasi nih outcome-nya seperti apa. Kaji gizi yang lebih spesifik bandingkan dengan outcome. Secara umum, apakah efektif intervensi yang sudah dilakukan oleh kalian atau oleh tenaga gizi yang ada di puskesmas? Efektif nggak? Kena nggak? Sesuai nggak? Menyelesaikan masalah nggak? Tentukan itu ya pada monitoring dan evaluasi. Tetap pada monitoring evaluasi outcome-nya, keluaran asuhan gizinya, contohnya penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil. Indikatornya, penanda marker yang dapat diukur apa? Ternyata cakupan pemberian TTD-nya pada ibu hamil ini meningkat. Gitu ya. Jadi prevalensi anemianya menurun. Jadi ada keluaran asuhan gizi, ada outcome, ada indikator. Komponen monitoring, tanda-tandanya apa? Dari intervensi, positif atau negatif. Terus diukur hasil pengukurannya. Terus bandingkan dengan sebelum. Oke. Sama nih pembahasannya dengan materi pada saat dietetik. Contoh monitoring, setelah dalam waktu 3 tahun terjadi peningkatan konsumsi bahan pangan kaya zat besi. Rata-rata misalnya tadi 67 kan, misalnya dari 75 atau 80% dari kebutuhan pada wanita usia subur. Atau penurunan insiden setelah 3 tahun, kadar Hb rendah, yaitu sebesar misalnya 10% dari pada wanita usia subur pada tahun 2021 setelah 3 tahun. Gitu, monitoring dan evaluasi. Ini kalimat-kalimat. Oke, tahapan outcome-nya sama yang kita sampaikan, perubahan pengetahuan, keyakinan, sikap, perilaku, akses, dan Oke, jadi fokus pada masyarakat, kebijakan, dan sebagainya. Ya, pada program intervensi yang ada di masyarakat. Oke, Ibu yang pertama itu, ada pertanyaan? 1 jam. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Nah, Ibu ingin lanjut yang kedua, mempertegas, tapi ini sama, mirip ya dengan yang pertama tadi. Nanti Ibu alihkan kalau yang poinnya sudah Ibu jelaskan. Oke, udah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini untuk PAG masyarakat. Ibu mempertegas lagi, sama dengan yang sebelumnya.
Hanya ada beberapa poin yang ingin Ibu sampaikan. Domain pada antropometri, data biokimia, tes medis, dan pemeriksaan fisik fokus gizi. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Puskesmas ini sudah berkembang menjadi Permenkes nomor 43 tahun 2019, yang dimana fungsinya Puskesmas sebagai UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan juga UKP, upaya kesehatan perorangan. Jadi outputnya adalah indikator IKS tadi ya, indikator keluarga sehat. Gimana dari masyarakat dan juga dari individu perorangan. Jadi nanti kalian nggak hanya nemuin masyarakat saja, tapi juga ada kepada upaya kesehatan perorangan. Nah, ada program gizi kesehatan ibu dan bayi dari mulai KB sampai pemantauan pertumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan balita. Ada pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ada juga perilaku kesehatan lingkungan. Jadi tidak ada anggota keluarga yang merokok sampai dengan keluarga menjadi anggota JKN pada tahun 2019 Permenkes. Nah, Permenkes ini diupdate menjadi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2024. Jadi 2019 menjadi 2024. Tentang apa? Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Ya, diupdate-nya Permenkesnya dari tahun 2019 menjadi 2024. Nah, integrasinya sama dengan indikator kesehatan keluarga tadi, ISPK, IKS, indikator keluarga sehat, dengan indikator standar pelayanan minimalnya dari mulai antenatal sampai dengan perbisaaan HIV untuk orang yang beresiko. Nah, programnya, plan of action-nya, POA-nya untuk pendekatan keluarga, tadi ibu dan anak, tadi menular dan tidak menular, sama perilaku dan kesehatan. Ini adalah juknis dari uh, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Ya, tetap ada pembiayaan SDM, Sarpras, Farmasi, dan juga Nah, manajemen puskesmas ini rangkaian kegiatan sistematis untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan efektif dan efisien. Dilaksanakan terpadu, melibatkan lintas sektor dan juga lintas program. Nah, puskesmas tapi mengupayakan promotif dan preventif, bukan kuratif. Ya, kalau kuratif adanya di mana? Kuratif adanya di Kalau puskesmas ini upayanya promotif, mempromosikan, mencegah, preventif tadi. Kalau kuratif adanya Di rumah sakit. di rumah sakit. Jadi beda. Kalau kemarin kalian berada di rumah sakit itu kuratif, pengobatan, ya. Tapi puskesmas ini gimana kerjanya nih lebih berat lagi. Karena apa? Dia harus mempromosikan masyarakat agar hidup sehat, agar tidak ada masalah gizi dan kesehatan. Dia juga mencegah bagaimana caranya ini tidak menjadi masalah gizi. Jangan sampai pasien gizi buruk ini masuk ke rumah sakit. Dicegah dulu nih, dipromosikan, dipreventifkan. Karena sudah jika tidak bisa ditangani puskesmas akan dibawa ke rumah sakit. Terutama pada pasien dengan gizi buruk misalnya, ya, pada anak bayi dan balita. Nah, pelaksanaan tugas dan fungsi puskesmas didukung oleh manajemen yang terintegrasi, kolaborasi antar profesi kesehatan. Sama dengan PPA, profesional pemberi asuhan. Di rumah sakit kan ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada radiografer, ada eh, TLM dan sebagainya. Nah, di puskesmas juga sama antar profesi kesehatan. Ya, manajemennya serangkaian program untuk merencanakan tadi. Setelah direncanakan, diorganisasikan. Setelah diorganisasikan, dilaksanakan dan dikontrol. Untuk mencapai apa? Tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi. Siklus manajemen berkualitas. Ada P1, ada P2, ada P3. P1, rencanakan. Susun dulu rencananya. Rencananya disusun berdasarkan apa? Analisa situasi. Setelah disusun, dilakukan penggerakan dan pelaksanaan. Apa yang mau disusun? Dari setelah direncanakan, setelah dibuat diagnosa, buat nih intervensinya. Jadi di perencanaan P1 ini adalah proses pengkajian dan diagnosis gizi. Kalau di penggerakan dan pelaksanaan proses intervensi gizi. Kalau di pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja atau P3 arahnya ke monitoring dan evaluasi gizi. Jadi ada P1, ada P2, ada P3. Ranahmu sebagai seorang ahli gizi nantinya yang ada di puskesmas, rencanakan, kumpulin semua data, kelompokin semua data, interpretasi, buat diagnosa gizinya. Apa penyebab masalahnya? Berapa besaran masalahnya?
Lanjut nih, sudah P1 dilakukan, lanjut ke B2. Bagaimana intervensinya? Dari problem akan ditentukan tujuan, dari etiologi akan ditentukan strategi, dari sign symptom akan ditentukan monitoring evaluasi. Lakukan proses langkah yang ketiga setelah disusun intervensi gizi, lakukan pengawasan, pengendalian, penilaian, kinerja. Bagus nggak programnya? Sesuai nggak? Efektif nggak? Tepat sasaran kah? Lakukan proses penilaian P3. P1, P2, P3. Selanjutnya ini yang rangkaian kegiatan tadi. Ada P1, ada 5 tahun, ada tahunan. Ada P2, rapat dinas pengarahan khusus nih Lokmin, Lokakarya Mini. Ada P3, pengawasan pengendalian, ada penilaian kinerja. Ya, ada rapat-rapat nih yang dilakukan bulanan atau tribulanan. 3 bulan atau setiap bulan atau 1 tahun atau setiap bulan. Ya, prosesnya. Oke, nah ini nanti siklus manajemen puskesmas yang berkualitas ya. Jadi ada program yang didasarkan pada tahun sebelumnya. Jadi baseline datanya 1 tahun N min 1 ya, 1 tahun sebelumnya. Buat perencanaan berdasarkan data sebelumnya kan. Nggak mungkin kamu buat rencana setelah tahun berikutnya, nggak ada. Tapi baseline datanya tahun sebelum. Misalnya di 2022 berarti kan 2021, 20 dasarnya. 21, 20, 21 programnya. Evaluasinya di 2020, evaluasi. Akhir penyusunan RUK 2021 ya, berkaitan dengan pembahasan eh, rincian kegiatannya seperti apa, ya prosesnya seperti apa, musrenbang lakukan musyawarah, rencana pengembangan, nanti ada lokmin yang dimana lokakarya ini untuk bisa menentukan eh, perencanaan yang berkualitas. Oke, nanti ada lokmin setiap bulannya, ya. Oke, selanjutnya ini sama tadi, P1, ingat ya, P1 itu proses untuk pengumpulan data dan diagnosis, lakukan analisis situasi, tentukan data sumber data yang akan digunakan, terus juga indikator. Jangan lupa standar referensinya berdasarkan RPJMN kah, Renstra kah, dari 2020 ke 2024 kah, atau dari 2024 2008 kah, itu ditentukan. Misalnya prevalensi stunting, ini ada 10 atau ada 7 indikator. Prevalensi stunting pendek, sangat pendek, prevalensi wasting, ibu hamil, cakupan bayi, balita, presentase surveillance gizi, presentase tata laksana gizi buruk. Ya, misalnya target RPJMN, terus di range-nya tahun targetnya 2020 sampai 2024 berapa targetnya. Oh, penyelesaian gizi buruk dari 10 kasus menjadi 20 kasus diselesaikan, menjadi 30 terjadi peningkatan. Ya, jadi penyelesaiannya bisa meningkat. Oke, indikator kinerja masyarakat ini juga IKM, indikator kinerja gizi masyarakat pada tahun 2020 sampai 2024 misalnya. Pelayanan gizinya seperti apa, cakupannya. Ini program ya yang kalian akan dapat dan datanya di Puskesmas. Nah, yang berikutnya pada P1 juga setelah dikumpulin semua data dilakukan diagnosa gizi. Apa penyebab masalahnya? Ya. Nah, tabel identifikasi tadi yang disampaikan, indikatornya, cakupan pemberian vitamin A, pemberian 90 TTD pada ibu hamil, targetnya. Ternyata kesenjangannya ada nih 47. Terjadi masalah. Oke. Dan prioritasnya lebih tinggi yang mana? Oh, ternyata ada dari indikator 12 kan ini ya, indikatornya 12. Ternyata kita cari prioritas. Ternyata dari 12 ini ada 3 yang prioritas utama. Pertama, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai tata laksana gizi buruk. Kesenjangannya 75%. Ya. Targetnya 4, tapi baru tercapainya 1. 75% tidak diselesaikan. Yang kedua, bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif sebanyak targetnya 359. Tapi baru tercapainya 70. 19% baru tercapai. Dan masih ada kesenjangan 81% bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang ketiga, cakupan ibu hamil anemia. Seharusnya targetnya di 300. Baru tercapai 115 sebesar 38%. Nah, yang terjadi kesenjangan adalah 62% yang belum mendapatkan yang masih mengalami anemia pada ibu hamil. Ada 3 prioritas dari 12 indikator kinerja yang ada di Puskesmas ini. Kita langkai nanti.
Nah, setelah itu kalian urutkan. Setelah tentukan apa namanya 3 prioritas ini dari 12 indikator, ambil ketiganya ini, tampilkan di penetapan urutan prioritas masalah program gizi. Nah, triknya gini. Jadi, cakupan balita gizi buruk tadi yang lebih besar. Oke, sepakat ya. Ini tadi ASI eksklusif sama cakupan ibu hamil anemia. Pindahkan ke sini indikator terkait gizi untuk matrik prioritas masalah gizi berdasarkan metode USG ya. Urgensi, seriousness-nya atau growth dan growth-nya. Terus yang pertama, cakupan balita gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk ini menjadi prioritas yang utama. Berapa? Terus yang kedua, cakupan ibu hamil nomor 2. Yang ketiga, cakupan bayi eksklusif kurang dari 6 bulan nomor 3. Nah, terus kalian buat metode USG ke samping. Prioritas, urgensi, masalahnya serius atau tidak, seriousness-nya, perkembangan masalahnya seperti apa atau growth-nya. Nah, buat prioritasnya dari skala 1 sampai 5. Misalnya, untuk cakupan balita gizi buruk berdasarkan dampaknya, ini prioritas banget nih, lebih utama. Prioritasnya 5. Untuk ibu hamil 4 kita kasih misalnya. Ini yang menentukan kalian nanti berdasarkan data. Oke, berdasarkan hasil analisis situasi. Terus cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan prioritasnya nomor 3. Besarannya. Terus skalanya untuk keseriusan pada balita gizi buruk 4. Tapi yang lebih serius nih cakupan ASI eksklusif nih yang lebih serius 5. Cakupan balita gizi buruk dan tata laksana gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk dengan ibu hamil 4 nih sama seriusnya 4. Nah, untuk perkembangan masalah ini yang dampaknya lebih luas. ASI eksklusif ini dampaknya akan lebih besar. Karena apa? Pasien tidak akan mendapatkan akan mengalami stunting, akan mengalami perkembangan otak yang tidak optimal dan sebagainya. Terus cakupan ibu hamil yang anemia ini lebih besar lagi dampak masalah perkembangan dampaknya. Terus kalau yang cakupan balita gizi buruk kalian beri skor 3 ataupun skalanya 3. Terus dari satu ini kalian jumlahkan total nilai USG. Oke. Terus misalnya 5 tambah 4 tambah 3. 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12. 12 ya seharusnya ini ya. 12. Terus ini 12. 4 kali 12, ini 13. Ini mungkin 2 ya kali, atau 3 di sini ya. Sepertinya ini 3. Jadi 11, dia masuknya 11. Terus buat ranking, di sampingnya dibuat ranking. Oh ternyata yang harus saya selesaikan pertama sekali adalah cakupan bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif, ranking 1. Ranking keduanya yang harus diselesaikan adalah cakupan ibu hamil anemia. Ranking ketiganya, cakupan balita gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk. Jadi ranking 1, 2, 3. Ini prioritas yang akan kalian selesaikan. Oke. Nah, yang 8 lain, apakah cakupan pemberian vitamin A, TTD, KEK, ini tidak diselesaikan? Diselesaikan. Hanya saja prioritasnya yang mana dulu. Ini akan dilaksanakan di bulan keberapa. Ya, tapi bulan pertama kalian akan menyelesaikan 3 ranking ini. Ranking 1, ASI eksklusif, ranking 2, anemia, ranking ketiga, gizi buruk. Setelah dapat itu, tentukan akar penyebabnya. Yang tadi Ibu sampaikan. Apa penyebabnya terjadinya ASI eksklusif tidak mencapai? Apa penyebabnya terjadinya anemia? Apa penyebabnya terjadinya eh, apa yang ketiga tadi? Eh, gizi buruk. Berapa besaran masalahnya? Berapa luasnya? Apa tanda gejalanya? Oke, lakukan proses pengkajian akar penyebab masalah. Nah, ini yang Ibu sampaikan. Contoh diagram tulang ikan, Ishikawa tadi. Ya, apa penyebabnya? Mau mencari penyebab ini. Lakukan berdasarkan Ishikawa ataupun bisa tabel. Ya, yang pertama misalnya kalian memetakan 5W 1H. 5W 1H. Bagaimana SDM-nya? Bagaimana sarananya, dananya, lingkungannya, metodenya? Oh, ternyata pada sarana pengadaan media promosi tidak pernah dilaksanakan. Dampaknya apa? Tidak ada media promosi.
Ternyata kurang dana nih puskesmas. Program lain yang dianggap lebih membutuhkan dana untuk kelas hamil, ibu hamil tidak ada. Sehingga wajar nih bayi mendapat ASI eksklusif kurang dari hanya mencapai 19% misalnya. Lingkungan ternyata tidak ada edukasi. Akibatnya pengetahuan masyarakat tentang ASI eksklusif rendah atau ilmu kader jarang diperbarui. Dari SDM-nya, SDM-nya ini kurang, bidannya kurang, gizinya kurang. Beban kerja terlalu besar pada bidan dan tenaga gizi ataupun tenaga lainnya. Sehingga tidak terlaksana jadwal yang telah direncanakan. Metodenya tidak pernah dilakukan pelatihan penyusunan SOP puskesmas misalnya. Kurangnya pengetahuan, sehingga belum ada SOP persalinan normal yang mengikut sertakan penyuluhan ASI eksklusif pada ibu bersalin. Nah, ini adalah metode Ishikawa, tulang ikan, untuk bisa mengidentifikasi apa akar masalahnya berdasarkan 5W1. Gitu ya. Selanjutnya, contoh pada tabel ini tadi, yang tadi Ibu sampaikan. Ada penyusunan, ada 5 nih, ada 6. 2, 4, 6. Tapi yang prioritas 3 aja dulu. Nanti yang 3-nya lain nanti. Ya, prioritas dulu. Terus, rencana tadi, intervensi. Buat nanti susun rencananya. Gimana caranya promosi ini bisa jalan? Gimana caranya pengetahuan ibu hamil bisa didapat? Gimana caranya eh, beban kerja gizi dan bidan ini tidak terlalu berat. Nah, gitu. Jadi program itu yang akan kalian susun di intervensi. Rencana kegiatan terintegrasi, susun rencananya harus selesai sebelum pembahasan perencanaan tingkat puskesmas, sesuaikan dengan Permenkes, dan juga kegiatan, rencana usulan kegiatannya periode 5 tahun, tahunan, nanti diterjemahkan ke RKA, begitu juga untuk kegiatan di setiap tahun berjalan, tuangkan dalam, kalau ini KAK-nya, kerangka acuannya memuat 6W, 2H, 1E. Kita lihat. Kalau tadi 5W, 1H, kalau ini berdasarkan 6W, 2H, 1E. Ini dia. Jadi apa masalahnya, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang mana masalahnya, alternatifnya, which yang mana. Terus bagaimana memecahkannya, prosesnya, langkah-langkahnya, metodenya, berapa budgetnya, dananya, berapa yang harus dikeluarkan, efektivitasnya seperti apa. Ya, efektif nggak? Evaluasi, dilakukan evaluasi. Ya, 6W, 2H, 1E. Oke, P2 nanti. Di P2 kalian akan menyusun penggerakan dan pelaksanaan. Gerakan, pelaksanaan nanti diintervensi. Ya, disilakan nanti Pak Zender. Oke, penyelarasan dengan rincian usulan kegiatannya, diorganisasikan, integrasikan, dan implementasikan. Dokumen tiap bulan atau tribulan. Karya-karya mini bulanan untuk mencapai atau menilai pencapaian dan hambatan yang dijumpai pada bulan atau periode yang lalu. Tribulanan, 3 bulan sekali mau dikoordinasi tentang apa. Pengawasan yang P3, monitoring evaluasi. Oke. Pengawasannya pada proses dibahas periodik dalam logmin, juga hasil penilaian kinerja, begitu juga dengan rumusan dari RPK, ya, rencana pelaksanaan. Nah, logmin ini setiap bulan. Oke, konsep dasar PAGT ini Bu sekilas saja. Jangan lupa untuk mempertegas bahwa PAGT yang kamu lakukan adalah untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada masyarakat. Ya, ini sama dengan yang ada di individu klinik. Oke. Buat keputusannya dengan cara berpikir kritis. Tetap pada koordinasi ADIME. Asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi. Gunakan semua potensi yang kamu punya. Terus untuk pelaksanaannya ada individu, ada juga masyarakat. Prioritas pada masalah program. Ada juga yang ada di individu misalnya. Sehingga untuk perlu rujukan ya, untuk dirujuk. Misalnya tadi ada pasien gizi buruk yang nggak bisa ditangani. Kan ke puskesmas kan ranahnya promotif dan preventif. Kuratifnya kalau nggak bisa diselesaikan karena ada masalah gizi yang lain, dilakukan rujukan. Kamu perlu belajar gimana proses rujukan yang ada di puskesmas. Oke, langkahnya sama tadi yang Ibu sampaikan, proses asuhan gizi itu, kumpulin semua data kelompok, identifikasi apa aja data yang kamu butuhkan. Standar pembandingnya jangan lupa. Oke.
Yang harus dibandingkan nanti sama dengan referensi standar, asupan makanannya, indikator asuhan gizinya. Terus juga untuk domain antropometrinya banyak data yang bisa kalian dapatkan di tingkat masyarakat, data jumlah atau prevalensi terkait data pertumbuhan misalnya, eh, status gizi obesitas, status gizi buruk, status gizi wasting, stunting, dan sebagainya. Ya, prevalensi gizi buruk, prevalensi stunting, prevalensi anemia remaja putri, dan sebagainya. Ini domain antropometri. Jadi berkaitan dengan data jumlah atau prevalensi. Bukan angka, ya, bukan angka. Tapi prevalensinya berapa. Data biokimia, misalnya profil anemia gizi besi, tes toleransi glukosa oral, data lab berbasis populasi dari hasil surveilan kesehatan. Ya, nggak kamu periksa satu-satu, nggak. Karena kan pasiennya ribuan. Beda dengan yang ada di masyarakat. Pemeriksaan fisik fokus gizi, data jumlah prevalensi terkait data EMD misalnya. Berapa prevalensi inisiasi menyusui didi yang ada di eh, wilayah kerjanya tiram misalnya, puskesmas tiram. Prevalensi ASI eksklusif, prevalensi sarkopenia, prevalensi berdasarkan balok SKDN. Berkaitan dengan tumbuh kembang, kemampuan menelan, mengunyah, ataupun pada eh, bayi, balita, sampai ke lansia. Oke, nah ini overview malnutrisi. Fokus kamu mencegah terjadinya malnutrisi. Kriteria malnutrisi kamu udah pelajari. Faktor yang dapat ditentukan malnutrisinya. Oke, keterampilan berpikir kritis sama ibu mempertegas lagi, nginget lagi, pakai tetap di gizi klinik. Oke, data-data yang kamu butuhkan seperti apa, ya. Kaji semua datanya. Bagaimana mereka bisa eh, melakukan sesuatu yang dimana itu menjadi penyebab dari masalah gizi yang terjadi, ya. Kurangan otot dan sebagainya. Ini bisa dipelajari. Oke, yang berikutnya pada asupan makanan. Pada asupan makanan, Ibu ingin mempertegas bahwa prioritas masalah gizi tetap dilakukan. Pada proses cakupan masalah tetap akar penyebab dan juga besaran masalahnya. Oke, tetap pada isi kawaknya, langkah-langkah, domain antropometri yang sama, pemeriksaan fisik, fokus gizi, dan riwayat makan. Nah, di riwayat makan ini, kamu berkaitan dengan pemberian makanan dan gizi, penggunaan obat herbal, suplemen, pengetahuan, kepercayaan, ketersediaan makanan, serta aktivitas fisik. Tingkat masyarakat, misalnya ketersediaan air bersih atau makanan yang aman. Bagaimana partisipasi program, seingat belajar balok SKDN-nya. Fasilitas menyusui, akses terhadap aktivitas fisik, data populasi, ya, yang ada di masyarakat. Ini berkaitan dengan misalnya pola pangan, akses, dan sebagainya. Riwayat klien, ini berkaitan dengan data jumlah prevalensi, berkaitan dengan perawatan penggunaan obat, sosial budaya, riwayat ibu dan hamil, riwayat dan kehamilan, riwayat ibu menyusui, keaksaraan, status sosial, aksara baca tulis gitu ya, status sosial ekonomi, situasi tempat tinggal perumahan, dukungan sosial, lokasi geografis, akses terhadap layanan kesehatan dan gizi, program gizi dan kesehatan, serta potensi sumber daya yang dimiliki. Misalnya prevalensi penyakit pada suatu populasi, data dari sistem informasi geografis. Oke, ini untuk prosesnya saja, data pembanding. Tetap pakai yang ini, kita menggunakan referensi yang sesuai. Yang tadi sudah kita pelajari. Ya, Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian bagaimana nanti standar pembanding gunakan pada Kemenkes kah, WHO kah, berapa batas normalnya, naik atau tidak naik, ya, untuk grafik pertumbuhan dalam KMS. Ingetin lagi, ya. Lalu Pak Permenkesnya pada nomor 2 tahun 20 standar antropometri, gimana cara mencari Z-score, tentukan dia berdasarkan kategori dan ambang batasnya, apakah berdasarkan PBU, TBU, BBTB, IMTU, atau berdasarkan IMTU untuk usia di atas 5. Oke, konsep gizi seimbang tadi udah Ibu sampaikan prosesnya, gimana dapat berkembang. Diabetes tipe 2 misalnya, problemnya apa? Problemnya adalah diabetes tipe 2, diagnosa medisnya, faktor resikonya, kelebihan berat badan,
dan hiperglikemi, perilakunya pola makan tidak sehat, aktivitas kurang, asupannya yang tidak seimbang, ada gula, ada lemak, alkohol, buah dan sayur, faktor individu karena motivasi kah, pengetahuan, lingkungan sosial ekonomi kah, atau kondisi karena pendidikan dan sosialisasi ataupun dari orang tua atau teman sobat. Jadi ngerunutnya bisa berdasarkan diagram Ishikawa tadi atau bisa berdasarkan tabel ya. Ataupun berdasarkan urutan-urutan. Berat badan yang kurang, malnutrisi, ini bertegas sama dengan yang kemarin ya, di PAGT masyarakat. Diagnosa gizi ini mempertegas lagi P1, P2-nya, analisis situasi sama tadi, pertegas progres yang terjadi sehingga kalian bisa menyusun. Untuk mengidentifikasi misalnya kalau ini individu ya, pada individu karena kemungkinan juga kalian bertemu dengan individu. DM di dislipidemia. Kelebihan asupan lemak berkaitan dengan pengetahuan kurang terbatas dibuktikan oleh pemeriksaan kolesterol seberapa, konsumsi ayam goreng 10 potong per misalnya, ini contoh. Problem etiologi sains ini. Oke, ini juga sudah Ibu sampaikan. Penentuan diagnosa gizi, problem etiologi sains simptom. Ya, ini juga diagnosa gizi individu, malnutrisi, NC, NI, NB. Malnutrisi akibat kelaparan, undernutrition, berkaitan dengan terbatasnya akses makanan dan penyebab psikologis depresi, misalnya, dibuktikan oleh IMT berapa, penurunan berat badan, kehilangan lemak sukutan, asupan energi, riwayat mengungsi dalam kondisi bencana, misalnya itu. Nah, kalau masyarakat tadi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi beda ya antara dengan masyarakat. Yang tadi ini juga sudah Ibu sampaikan prosesnya. Oke. Itu yang kedua yang ingin Ibu sampaikan. Yang ketiga, kita masih 10. Oke. Yang ketiga, Ibu ingin mengingatkan tentang kalian bisa download ini ya yang ketiga itu tentang pedoman asuhan gizi, pedoman proses asuhan gizi puskesmas. Ya, nanti bisa kalian download. Pedoman proses asuhan gizi puskesmas tahun dari Kementerian Kesehatan tahun 2020. Itu yang update yang terakhir ya, belum ada lagi nanti update. Terus juga itu yang ketiga, yang keempat yang ingin Ibu tekankan kepada kalian adalah proses asuhan gizi pada gizi buruk. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Oke, nah di gizi buruk ini Ibu ingin mempertegas sama sih dengan yang kemarin. Ibu tidak terlalu panjang lebar. Ini pada pemeriksaan gizi buruk, jadi mohon jangan lupa 4 fasenya, 10 langkahnya. Ya, penilaian gizi buruk jangan lupa sangat kurus dan atau ada edema atau BBTB, BBPB ya kurang dari min 3 SD atau lila kurang dari 11,5. Berat badan sebagainya, Ibu ingin mempertegas ini, anoreksia, gejala-gejalanya, jangan lupa 4 fase. Yang pertama stabilisasi, transisi, rehabilitasi, dan juga tindak lanjut. Setiap fase punya data yang berbeda, punya energi protein yang berbeda, cairannya juga berbeda. Tolong dipelajari kembali. Begitu juga dengan 10 langkahnya. Cegah dan mengatasi hipoglikemi, yang kedua mencegah dan mengatasi hipotermi, yang ketiga mencegah dan mengatasi dehidrasi, yang keempat memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, mengobati infeksi, yang kelima, yang keenam memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, yang ketujuh memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, yang kedelapan memberi makanan untuk tumbuh kejar, yang kesembilan memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, dan yang kesepuluh mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jangan lupa dibaca lagi ya, fase stabilisasi, fase transisi, rehabilitasi, dan juga tindak lanjut. Oke, nanti kalian bisa baca. Selanjutnya materinya sama dengan materi ya, karena intinya pada gizi buruk. Nah, yang ke selanjutnya yang ingin Ibu sampaikan ada yang kelima itu buku tata laksana gizi buruk ya tahun 2020 dan rasanya udah pernah Ibu sampaikan waktu di perkuliahan.
Ya, bisa kalian pakai untuk tata laksana gizi buruk. Bagaimana membuat formulanya? Bisa sampaikan ke masyarakat jika mereka ada yang mempunyai masalah keluarga yang mengalami gizi buruk. Ya, pencegahannya seperti itu. Oke. Yang berikutnya yang keenam yang ingin Ibu sampaikan adalah sebentar. Form. Nah, ini yang urgent. Oke, udah terlihat? Udah, Bu. Oke. Nah, ini adalah form PAG masyarakat. Ya, ini kami susun bersama Ibu Endah Mayansari dan Ibu Karina untuk mencoba memberikan perbedaan antara form PAG masyarakat dengan form PAG individu. Nah, di form PAG masyarakat ini data umum ada kelompok usia. Oke, kelompok usianya bayi, balita kah, usia berapa, terus antara berapa sama berapa, ibu hamilkah, ibu menyusuikah, lansiakah, dan sebagainya. Oke, kelompok usia. Kelompok sasarannya tadi ibu hamil tadi yang disampaikan, kalau dengan kelompok usia antara ibu hamil misalnya 25 tahun sampai 30 tahun. Gitu ya. Jenis kelaminnya ada laki-laki atau perempuan kah? Rata-rata pendidikannya apa, rata-rata pekerjaannya apa, desa kelurahannya mana, puskesmasnya mana. Oke. Kita masuk ke tahap yang pertama. Tahap pengkajian gizi dan analisis situasi. Untuk screening ini bisa mengacu ya kepada, tapi bukan pakai screening yang kalian gunakan di masyarakat, di klinik ya, karena ini beda untuk kelompok masyarakat. Nah, pengkajian gizi, analisis situasi, masalah gizi dan kesehatannya apa? Oke, jadi kalau di klinik kan diagnosa medisnya, tapi kalau di sini kan nggak ada. Jadi kita buat masalah gizi dan kesehatannya, misalnya stunting atau anemia atau stunting anemia tadi asupan zat besi yang rendah atau kurang rendahnya asupan zat besi, sumber mineral, zat besi, misalnya gitu ya. Terus tes prosedur yang pertama data laboratorium, ada nggak? Kalau nggak ada, buat aja tidak ada data. Ya, kesimpulannya seperti apa? Terus riwayat makan dan zat gizi yang ada di masyarakat itu seperti apa? Terkait dengan masalah gizinya. Oke, kesimpulannya apa? Terus karakteristik masyarakat. Karakteristik masyarakatnya bagaimana? Karakteristiknya. Jadi umum ya, karakteristik masyarakat ini berkaitan dengan beberapa data. Kesimpulannya apa? Dari karakteristik masyarakat menggantikan klien historik. Ya, jadi kalau klien historik kan satu orang nih, tapi kami mencoba membuat karakteristik masyarakat. Terus gambaran antropometri. Gambaran antropometrinya bagaimana? Status gizinya apa? Misalnya ya. Terus pemeriksaan fisik fokus gizi. Apa hasilnya? Yang kedua, tahap yang kedua diagnosis program gizi. Nah, di diagnosis program gizi kita akan membuatnya yang pertama matrik identifikasi masalah gizi masyarakat. Jadi berdasarkan sama domainnya NI, NCMB-nya, kemungkinan masalah gizinya apa? P-nya saja. Terus persen besaran masalah gizinya, sign simptomnya, terus akar penyebab masalah gizinya berdasarkan 5W plus 1H sebagai proses untuk etiologi. Ya, jadi 5W 1H. Kita gunakan 5W 1H. Apa masalahnya, di mana, siapa sasarannya, 1H bagaimana penyelesaian. Bagaimana masalah itu terjadi. Oke. Sama juga di riwayat makan, zat gizi, karakteristik masyarakat, gambaran antropometri, pemeriksaan fisik, fokus gizi. Nah, yang kedua, setelah menentukan matrik identifikasi masalah, kalian akan membuat prioritas masalah gizinya apa? Tadi berdasarkan indikator terkait gizinya, apa saja, mau berapa nomor. Nanti kalau ada berapa, tinggal ditambahkan saja. Skor prioritasnya tadi, USG-nya berapa. Terus, skornya dijumlah, jangan lupa total skor USG ini dijumlah. Terus buat rankingnya. Ya, yang mana ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Setelah yang kedua, prioritas masalah gizi sudah dapat, buat prioritas diagnosis gizinya. Problem, etiologi, sign symptom. Setelah selesai tahapan P1, ya ini P1 kan ya, kita masuk ke P2. P2 itu adalah tahap intervensi program gizi. Buat rencananya, perencanaan yang pertama. Problem, etiologi, sign symptom berdasarkan prioritas diagnosa gizi. Sama dengan yang ada di klinik. Tujuannya apa dari problem? Tujuan intervensi.
Oke, strateginya apa dari etiologi? Monefnya apa dari sign, symptom. Sama sampai ke bawah. Terus, nah ini yang Ibu sampaikan tadi. Di jenis intervensi gizi, checklistnya, kalau di masyarakat ada tambahan aksi gizi berbasis populasi. Kalau di klinik kan kalian ada 4 ini saja yang ditampilkan. Tapi kalau di masyarakat ada tambahan aksi gizi berbasis populasi. Ya, yang tadi Ibu jelaskan. Terus rencana intervensi program gizi. Perhitungan kebutuhan energi, komposisi makro mikro berdasarkan AKG. Ya, jadi kita menggunakan AKG. Yang kedua, rencana program bulanan, tribulanan dan program tahunan. Pada bulanan apa saja nih programnya? Mau dilaksanakan setiap bulan kah? Bulan 1 sampai 12. Kalau tribulanan, apa aja programnya? Mau dilaksanakan setiap 3 bulan sekali kah? Atau seperti apa? Tahunan, mau dilaksanakan setahun berjalan 1 kali atau berapa kali dalam program tahunan. Jadi ada dibuat rencana program bulanan, program tribulanan, dan program tahunan. Terus yang ke C itu rencana POA, rencana program gizi, Planning of Action. Dari program tadi, kita akan susun nomor kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, lokasinya di mana, jumlah biaya, sumber biaya dari mana, target capaian, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, indikator keberhasilannya seperti apa. Ya, dari POA. Ini menyusun POA. Keterangannya diperlukan. Silakan membuat beberapa program yang mungkin urgensi menurut kalian terkait dengan kasus ini. Terus yang ketiga, edukasi konseling gizi. Buat SAP-nya, satuan acara penyuluhannya. Tujuannya apa? Materi edukasinya bagaimana? Metodenya seperti apa? Sasarannya siapa? Hari, tanggal, jamnya, tempatnya di mana? Mau media edukasinya apa? Itu P2. Kita lanjut ke P3, monitoring evaluasi, perencanaan dan penilaian. Nah, dibuat indikator dari parameter tadi, dari domain, 5 domain, 4 ya, 1, 2, 3, 4 domain. Ini buat indikator program gizinya apa? Yang menjadi masalah tadi di atas. Terus hasil monefnya seperti apa? Standar referensinya mana? Evaluasi capaian programnya seperti apa? Targetnya apa? Ya, nanti buat dari sampai ke pemeriksaan fisik fokus gizi. Kesimpulan monitoring evaluasi. Nah, dibuat kesimpulannya seperti apa? Adakah poin-poin 1, 2, 3? Tadi yang Ibu contohkan bahwa setelah 3 tahun ternyata tercapai penurunan sebesar berapa persen misalnya, gitu ya. Itu kesimpulan monitoring dan oke. Itu yang keenam yang ingin Ibu sampaikan dan yang terakhir, ya, terakhir. Studi kasus. Oke, studi kasus. Contoh studi kasus untuk gizi masyarakat seperti ini. Sudah terlihat? Oke. Nah, misalnya gini, untuk studi kasus masyarakat. Hasil rekap laporan rutin bulan Januari sampai Desember tahun 2022, Puskesmas Maju Jaya Kabupaten Bahagia antara lain, jumlah balita 2.645, D per S-nya 82%, N per D-nya 49%. Proporsi balita berat badan kurang (BBU) berdasarkan indikator BBU sebesar 23,3%. Proporsi balita kurus 20,9% dan proporsi balita sangat kurus 10,8%. Cakupan program ASI eksklusif 39%, vitamin A 92%, imunisasi 88%. Masih ada masyarakat yang BAB di tempat terbuka. Hasil survei konsumsi pada balita di Kabupaten Bahagia menunjukkan asupan energi, protein, dan lemak kurang dari 8% berdasarkan AKG. Hasil laporan pengkajian dari balita yang dirujuk ke puskesmas, 77% ibu balita memiliki pengetahuan yang kurang tentang pemberian makanan balita.
Sebagian besar balita berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. 21% balita memiliki riwayat pernah sakit lebih dari 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Di Kecamatan Maju Jaya terdapat pasar dengan bahan makanan yang cukup lengkap. Jarak dari semua desa menuju puskesmas dapat ditempuh selama kurang dari 1 jam dengan kendaraan bermotor. Di daerah tersebut tidak pernah ada konflik sosial. Mayoritas beragama Islam, budaya setempat cukup kental, serta memiliki pimpinan atau tokoh agama, tokoh masyarakat yang cukup disegani. Nanti kalian akan membuat proses asuhan gizi berdasarkan kasus di atas untuk tingkat masyarakat. Ini kasusnya berarti siapa sasarannya? Siapa sasarannya? Pada kasus ini? Balita. Balita. Oke. Kasus yang kedua. Dari laporan rutin selama tahun 2021 di Puskesmas Bestari tentang ibu hamil. Jumlah ibu hamil 499, ibu hamil anemia 40%, ibu hamil kek 140, jumlah bayi berat lahir rendah 7, TTD 60,1, K4 60%. K4 itu kunjungan ya, kunjungan antenatal. Dari hasil pengkajian ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas didapatkan bahwa sebagian besar ibu hamil mengonsumsi TTD tidak teratur. Asupan protein ibu hamil rata-rata kurang dari 80% berdasarkan AKG, serta kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai makanan sumber zat besi dan makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Di wilayah tersebut, akses ke pelayanan kesehatan cukup mudah dijangkau. Begitu juga dengan ketersediaan bahan pangan di pasar cukup lengkap. Sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan rendah. Beberapa keluarga di wilayah kerja puskesmas belum mempunyai jamban keluarga. Hubungan sosial budaya dan kebijakan kurang baik. Siapa sasarannya? Kasus yang kedua, Ibu hamil. ibu hamil. Dan juga ada dampaknya pada ibu hamil apa? Mengalami Bayi lahir rendah. bayi rendah dan juga mengalami Kek. kek dan juga terjadi Anemia. anemia. Oke, kasus yang ketiga. Hasil rekap laporan rutin bulan Juni tahun 2020 di Puskesmas Mekarsari, sebanyak 20% lansia dengan status gizi kurang. Hasil survei konsumsi pada kelompok lansia di wilayah ini sebulan sebelumnya untuk prevalensi lansia dengan konsumsi energi protein kurang dari 80% sebesar 35%. Daya beli kurang terhadap makanan sumber protein hewani maupun nabati, buah, dan sayur. Di wilayah Kecamatan Mekarsari terdapat pasar dengan jenis makanan yang cukup beragam. Usia rata-rata lansia adalah 60-70 tahun dan masih bisa beraktivitas ringan, misalnya kegiatan sosial masyarakat, kegiatan ibadah, dan lainnya. Rata-rata tinggal sendiri sehingga mempengaruhi motivasi makan lansia. Hal ini disebabkan anak-anak bekerja di kota. Posbindu di wilayah ini kurang aktif. Siapa sasarannya? Lansia. Lansia. Mengalami apa lansianya? Status gizi kurang. Status gizi Daya kurang, beli kurang. daya Daya beli belinya kurang, rendah. daya beli rendah, dan juga mengalami asupan yang Kurang. kurang. Oh. Kasus yang keempat, di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Bangun pada tahun 2023, prevalensi balita stunting sebesar 32%, jumlah balita 1.000 orang, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani, pendidikan orang tua sebagian besar tamat SMP, sebagian besar penduduk mempunyai pekarangan rumah yang ditanami dan memelihara ayam. Selain itu masih banyak penduduk yang BAB sembarangan. Hasil capaian program di Puskesmas tahun lalu, ASI eksklusif 14%, N/D 37%. Sebagian besar ibu memberikan ASI saja hanya 2 bulan karena harus bekerja di sawah dan mendapatkan MPASI pada usia 3 bulan. Ibu hamil kek sebanyak 50 orang dari 120 ibu hamil, kunjungan posyandu di Kecamatan Bangun berkisar 60%, cakupan TDD ibu hamil 85%, balita kurus 25%, cakupan balita yang berkunjung ke puskesmas sebagian besar asupan makan balitanya kurang. Ditandai dengan pola makan rata-rata 2 kali, pagi makan bubur, siang makan nasi dengan kuah sayur, kadang ditambah dengan telur ayam setengah butir. Selain itu, data puskesmas pada tahun 2023 dalam 1 tahun terakhir telah terjadi KLB diare 3 kali. Oke, kasusnya pada siapa? Bayi. Kalau ini banyak ya, ada ibu hamil, kek, bayi, Permasalahan ASI eksklusif, balita, ASI eksklusif, banyak ini ya, beragam masalahnya. Oke. Yang kelima,
Dari laporan rutin selama tahun 2021 di Puskesmas Pukaraja, data jumlah ibu hamil 310 orang, jumlah ibu hamil yang KEK 95 orang, PMT ibu hamil KEK 51,5%, TTD 60%, K4 60%. Dari hasil pengkajian ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas didapatkan asupan protein ibu hamil rata-rata 80% dari AKG, energi 70% dari AKG. Sebagian besar ibu hamil tidak menghabiskan PMT yang diberikan, konsumsi buah sayur kurang 98%, setiap makan selalu minum teh. Di wilayah tersebut, akses ke pelayanan kesehatan cukup mudah dijangkau, ketersediaan bahan pangan di pasar cukup lengkap, namun dari data sosek lebih dari 3 dari 4 penduduk adalah buruh serabutan. Penjualan tertinggi di pasar adalah pulsa dan rokok. Bahan makan terbanyak adalah jajanan, diikuti oleh bahan makan berminyak seperti gorengan. Di wilayah tersebut juga masih berkembang kepercayaan bahwa ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi ikan. Kalau ini masalahnya pada Ibu hamil. hamil, Oke. hamil yang mengalami KEK. Tapi dampaknya luar biasa ya, kebiasaan masyarakat. Oke, kasus yang keenam. Puskesmas sejahtera yang berlokasi di daerah pantai dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan proporsi hipertensi dan menjadi urutan pertama dari 10 penyakit terbanyak pada usia dewasa, lebih dari 18 tahun di daerah tersebut. Berdasarkan hasil survei di tingkat kabupaten, proporsi kejadian hipertensi mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan 5 tahun terlalu. 5 tahun yang lalu. Pada tahun 2022 menunjukkan 48 dari pasien penduduk dewasa datang ke puskesmas terdiagnosa hipertensi. Umumnya pasien mengeluh pusing dan nyeri kuduk disertai mual. Data survei konsumsi tidak ada di level kecamatan, namun hasil penyelidikan epidemiologi dilakukan oleh tim kesehatan puskesmas pada orang dewasa dengan kisaran 27 sampai 70 tahun di masing-masing desa. Dilakukan pengukuran tekanan darah dan mewawancara penduduk mengenai kebiasaan makan. Rata-rata IMT, rata-rata tekanan darah, sebagian besar masyarakat berpendidikan SD SMP 75%. Penduduk gemar mengonsumsi ikan asin, kerupuk, dan kecap untuk lauk sehari-hari dengan porsi nasi yang cukup banyak. Budaya makan asal kenyang, rendah asupan sayuran dan buah karena harganya cukup tinggi. Penduduk di Kecamatan Sejahtera bekerja membuat kerajinan anyaman dari bambu sehingga mereka menghabiskan waktunya untuk duduk sambil menganyam dan mengobrol dengan tetangga. Siapa yang terakhir ini kasusnya? Dewasa Dewasa hipertensi. mengalami hipertensi. Jadi hipertensi nggak mesti ada di puskesmas ya, tapi di rumah sakit, tapi juga ada di kelompok masyarakat ya. Tadi kebiasaannya. Oke, 8 menit lagi. Yang terakhir. Yang terakhir, Ibu ingin menampilkan salah satu penyelesaian masalah gizi. Oke, yang ada di berdasarkan form PAGT tadi. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini adalah studi kasus untuk ibu hamil tadi ya, wilayah kerja Puskesmas Bestari. Oke, jadi kelompok usianya ibu hamil, nanti usianya berapa, terus sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Betari, jenis kelaminnya perempuan, rata-rata pendidikan, pekerjaan, kelurahan nanti disesuaikan, puskesmasnya Bestari. Nah, masalah gizi dan kesehatannya, ditemukan ibu hamil anemia 40% dari 200 orang, dengan standar Kemenkes, prevalensi ibu hamil itu sebesar 37,1, berarti 40 masuk tinggi. Ibu hamil KEK 140, sebesar 28%, standar Kemenkes, prevalensi KEK itu 17,3, berarti tinggi. BBLR 7 bayi 1,4%, standar Kemenkes sebesar 6,2%. Ini dalam kategori bukan rendah ya, karena berarti BBLR. Tapi masih ada bayi yang BBLR, berarti masuk bukan rendah, tapi masuk dalam kategori masih ada masalah tadi ya. Terjadi penurunan tapi ada masalah. Tetap ada bayi yang BBLR. Walaupun standar Kemenkesnya dijadikan KLB 6,2%, jadi bukan rendah, tapi belum mencapai KLB, tapi sudah menjadi masalah ya, karena ada 7 bayi yang BBLR. Cakupan TTD 60 dari 300, minimalnya TTD itu lebih dari 80%. Ini rendah nih cakupannya, ya berarti masalah. Cakupan K4 juga sama rendah ya, seharusnya 90%, jadi masalah. Terus tes biokimia ini tidak ada data, riwayat makan, konsumsi tadi ya, FH1, asupan makan dan gizi, konsumsi TTD tidak teratur, asupan protein sekian, kurang pengetahuan. Kesimpulannya ini. Terus karakteristik masyarakat, akses pelayanan cukup mudah dijangkau, ketersediaan pangan di pasar cukup lengkap,
ke beberapa keluarga mempunyai jamban keluarga, dukungan sosial budaya kurang baik, cakupan keempat sebesar 60%. Ini kesimpulan. Gambaran andromometri, tidak ada data berat badan, tinggi badan, atau lila. Hanya diketahui jumlah ibu hamil kek sebesar, nanti bisa dijadikan persen ya, 140 dari 499 orang, nanti bisa dijadikan persen berapa. Terus BBLR 7 bayi berapa persen. Simpulan, oh ini 20%. Ya. Pemeriksaan fisik fokus gizi. Beberapa ibu tanpa puncak, lemah, dan tanda anemia, lila, kurang dari 23,5 menunjukkan kek. Simpulannya apa? Nah, ini diagnosa gizinya. Diagnosa gizi di biokimia tidak ada, terus di FH-nya asupan protein energi oral tidak adekuat, ini masalahnya. Who siapa, what, when, where, why, how. Ya, jadi ibu hamilnya seperti apa. Oke. Terus sama dengan klien history CH ya, tapi kita kayaknya karakteristik masyarakat. Kurang pengetahuan, faktor sosial, who siapa, what, when, where, why, how, keluarganya seperti apa, barangnya. Oke. Antropometri, berat badan, malnutrisi, kek, jadi kek 28%. Siapa? Nanti when 5W1H-nya. Terus malnutrisi sama juga 5W1H. Ya, prioritas. Nah, yang Ibu sampaikan tadi, prioritas masalah gizi. Mereka menentukan ada 4 masalah gizi. Ranking 1 anemia, ranking 2 kek pada ibu hamil, ranking 3 TTD, ranking 4 pengetahuan. Setelah itu dibuatlah 4 diagnosa gizi prioritas. Oke. Terus intervensi, masuk ke intervensi perencanaan sama problem, tujuan, strategi pada etiologi, monef pada sign symptom. Ada 5 jenis kolaborasi intervensi. Untuk ibu hamil berarti akan ditambahkan trimester 1, 2, 3 berapa yang urgensinya sesuai kebutuhan. Terus rencana program bulanan, apa yang dilakukan, tribulanan apa, tahunan apa. Ya, ada tahunan, ada tribulanan, dan juga ada bulanan. Ya, setiap bulan ini dilakukan. Yang ada tribulanan berarti 3 bulan sekali, yang ada tahunan 1 tahun sekali. Oke. Ini program yang dilakukan. Rencana POA, ini dibuat rencana POA-nya sama tadi yang sudah Ibu sampaikan, indikator keberhasilannya. Terus dengan 5 kegiatan ada 8 ya, 9, 10. Ada 12 program yang mereka susun. Ya. Terus pada edukasi konseling, mereka akan membuat apa informasinya, harinya di mana nanti kalau kalian menyesuaikan. Program monitoring evaluasinya disampaikan, apa targetnya, dan kesimpulannya apa. Misalnya status hemoglobin ibu menunjukkan perbaikan ditandai dengan hasil pemeriksaan HB meningkat mendekati batas normal setelah apa tadi ya. Atau kepatuhan konsumsi TTD dan kualitas pola makan ibu mengalami peningkatan terlihat dari frekuensi konsumsi sumber protein yang lebih baik dan asupan energi kepatuhan minum tablet darah lebih dari 90% setiap. Itu contoh untuk proses penyelesaian status gizi PAGT pada kasus ini. Oke. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? 2 menit. Nanti materinya nanti Ibu share. Kalian bisa download. Jam 10 kalian terjadwal dengan Bapak Zenderi. Oke. Mungkin nanti bisa kalian pelajari dulu, kaji dulu ya prosesnya. Karena nanti Pak Zen sudah mau masuk. Kalian bisa bersiap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh.